Aktivitas manufaktur Amerika Serikat tergelincir masuk ke level kontraksi menjadi 49,8. Sementara itu, aktivitas manufaktur zona euro naik tipis, berada di level 50,4. Cina fokus mempertahankan daya beli masyarakat untuk mengatasi dampak buruk perang dagang. Halo Sobat Kabar Bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini, 24 hingga 28 Maret 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat Kabar Bursa, aktivitas manufaktur Amerika Serikat kembali tergelincir ke level kontraksi pada Maret 2025. Indeks manufaktur S&P Global turun menjadi 49,8, terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Data pendahuluan indeks manufaktur S&P Global memperlihatkan aktivitas manufaktur Amerika Serikat pada Maret tahun ini turun dari level tertingginya sejak 2022. Indeks berada di angka 49,8 yang menandakan kontraksi. Angka di bawah 50 menunjukkan kondisi yang kontraksi. Kontraksi ini berlangsung di saat banyak produksi yang terbebani oleh kenaikan biaya material akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Kemudian data tersebut juga mencatat aktivitas jasa Amerika Serikat. Kuatnya permintaan membuat peningkatan produksi di antara penyedia jasa. Data pendahuluan indeks komposit aktivitas jasa pada Maret tahun ini naik ke level tertinggi dalam 3 bulan akibat terdorong peningkatan bisnis baru dan cuaca yang membaik di Amerika Serikat. Indeks berada di angka 52,4 yang menunjukkan ekspansi. Data di atas 50 memperlihatkan geliat yang ekspansi. Kondisi ini berlangsung bersamaan dengan kebijakan tarif Donald Trump dan pemotongan belanja federal yang menimbulkan kecemasan para penyedia jasa. Kemudian laporan pendahuluan juga menjelaskan harga yang diterima produsen naik ke level tercepat sejak Februari 2023. Indeks komposit harga yang dibayarkan meningkat paling cepat dalam hampir 2 tahun, termasuk kenaikan paling tajam bagi produsen sejak Agustus 2022. Sementara itu, keyakinan konsumen Amerika Serikat kembali turun pada Maret 2025. Indeks keyakinan The Conference Board turun 7,2 poin ke posisi 92,9. Angka itu lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 94. Keyakinan konsumen Amerika Serikat menurun pada Maret 2025 yang dipicu oleh kekhawatiran harga yang lebih tinggi dan prospek perekonomian di tengah kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Berdasarkan data The Conference Board, indeks keyakinan turun 7,2 poin menjadi 92,9. Angka ini lebih rendah dari proyeksi ekonom sebesar 94. Kemudian indeks ekspektasi untuk 6 bulan ke depan turun hampir 10 poin menjadi 65,2. Ini merupakan level terendah dalam 12 tahun terakhir. Data yang menurun ini terjadi karena banyak rumah tangga yang khawatir akan lonjakan inflasi akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Kemudian sudah banyak perusahaan yang mengingatkan akan adanya kenaikan harga dan berkurangnya permintaan. Bahkan para ekonom memperkirakan adanya resiko stagflasi, yakni kondisi perekonomian ketika terjadi inflasi tinggi, perlambatan ekonomi, dan angka pengangguran yang tinggi. Para konsumen juga masih harus berhadapan dengan inflasi yang terus-menerus, biaya pinjaman yang tinggi, dan pasar tenaga kerja yang lemah. Semua hal tersebut membebani keuangan rumah tangga. Masih dari Amerika Serikat, konflik ketegangan antara Amerika Serikat dengan Venezuela kian memanas. Terbaru, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah untuk menerapkan tarif 25% terhadap negara manapun yang membeli minyak dan gas dari Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mengenakan tarif 25% bagi negara manapun yang membeli minyak dan atau gas dari Venezuela.
Langkah itu semakin memperkeruh ketegangan antara Amerika dengan Venezuela terkait isu imigrasi serta beresiko mengganggu perdagangan energi global. Sebelumnya, Trump juga menuduh Venezuela telah mengirimkan puluhan ribu penjahat ke Amerika Serikat. Kebijakan ini akan berlaku mulai 2 April mendatang untuk semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari negara pengimpor minyak Venezuela, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Adapun tujuan dari kebijakan ini yakni memangkas salah satu sumber pendapatan utama Venezuela sekaligus menekan Cina. Diketahui Cina merupakan salah satu pembeli utama minyak mentah Venezuela. Setelah pengumuman Trump ini, harga minyak mentah Amerika Serikat sempat naik hingga 1,5% yang kemudian kembali turun menjadi 1,2% dengan harga mencapai $69,07 Amerika Serikat per barrel. Kita beralih ke benua biru. Aktivitas manufaktur zona euro naik tipis pada Maret 2025. PMI manufaktur berada di level 50,4. Kenaikan tersebut terjadi bersamaan dengan eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang Amerika Serikat. Aktivitas manufaktur kawasan Eropa terus bergeliat di tengah ancaman perang dagang Amerika Serikat. PMI manufaktur zona euro naik ke posisi 50,4 pada Maret tahun ini jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 50,2. Angka ini menunjukkan ekspansi. Perekonomian kawasan ini perlahan tumbuh di tengah eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat. Padahal pada kuartal terakhir tahun 2024, ekonomi zona euro jatuh dalam stagnasi yang membuat ekonomi tidak bergerak. Lalu kemudian, sektor bisnis perlahan tumbuh positif yang mendorong pertumbuhan manufaktur. Kuartal pertama tahun ini akan menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi zona euro, namun mereka masih dihadapkan dengan kondisi masih lemahnya permintaan domestik. Permintaan domestik jauh lebih penting untuk menjadikan daya beli masyarakat membaik. Kondisi ini juga menjadikan sektor jasa semakin bergeliat. Tingkat inflasi Inggris mereda pada Februari 2025. Inflasi Inggris turun tipis menjadi 2,8%. Penurunan harga pada pakaian, perumahan, dan rekreasi menjadi pendorong turunnya inflasi. Kantor Statistik Nasional atau ONS Inggris pada Rabu pekan ini waktu setempat merilis tingkat inflasi yang mereda di bawah ekspektasi pasar. Inflasi turun tipis menjadi 2,8% pada Februari 2025. Angka ini menurun dari Januari 2025 yang mencapai level 3%. Kemudian inflasi inti yang mengecualikan harga energi, makanan, alkohol, dan tembakau turun menjadi 3,5% pada Februari 2025. Angka ini turun dari Januari 2025 sebesar 3,7%. Adapun faktor pendorong penurunan ini yakni penurunan harga pada pakaian, perumahan, dan rekreasi. Data inflasi ini akan diawasi ketat oleh pemerintah Inggris. Menteri Keuangan Rachel Reeves bersiap mengumumkan rencana pengeluaran anggaran dan perpajakan, serta prospek ekonomi negara ini. Reeves juga akan mengumumkan pemotongan belanja negara senilai miliaran pound sterling. Kemudian data inflasi ini juga akan menjadi masukan bagi Bank Sentral, Bank of England, yang mempertahankan suku bunga pada tingkat 4,5%. Hal ini dilakukan mengingat ekonomi Inggris masih bergulat dengan ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan global, kebijakan tarif Donald Trump, perkiraan kenaikan inflasi sementara, dan stagnasi di dalam negeri. Menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat membuat Cina tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan anggarannya. Kini Cina fokus pada mempertahankan daya beli masyarakat untuk mengatasi dampak buruk perang dagang. Pemerintah Cina sedang berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya. Mereka tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan anggaran, tetapi mendorong daya beli masyarakat untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Cina, belanja gabungan dalam anggaran publik dan rekening dana pemerintah menjadi
5,65 triliun yuan atau setara dengan 779 miliar dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan pertama 2025. Jumlah tersebut sekitar 13,38% dari anggaran belanja yang direncanakan untuk 1 tahun penuh. Menurut ahli strategi Zhao Pengxing, pertumbuhan belanja Cina melambat karena pemerintah perlu mencadangkan dana fiskal. Hal ini dilakukan karena ketidakpastian global dan juga untuk memastikan perekonomian domestik tetap terjaga. Pada Januari sampai Februari tahun ini, pertumbuhan konsumsi investasi dan industri Cina lebih baik dari perkiraan ekonom. Kondisi ini menahan pemerintah untuk kembali memberikan stimulus. Tingkat inflasi Singapura melandai jadi 0,9% secara tahunan pada Februari 2025. Penurunan inflasi menjadi tren dalam beberapa bulan terakhir dan mendorong otoritas moneter Singapura melonggarkan kebijakan moneternya. Pada Februari tahun ini, Singapura mencatatkan inflasi sebesar 0,9% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari Januari 2025 yang mencapai 1,2%. Inflasi ini menandai laju pertumbuhan paling lambat dalam 4 tahun terakhir. Kemudian inflasi inti yang tidak memasukkan harga akomodasi dan transportasi pribadi turun menjadi 0,6% pada Februari 2025. Angka ini lebih rendah dari Januari 2025 yang mencapai 0,8%. Kondisi ini mendorong otoritas moneter Singapura, MAS, untuk melonggarkan kebijakan moneternya. MAS memproyeksikan inflasi utama berkisar antara 1,5 hingga 2,5% di 2025 ini. Angka ini lebih rendah dari 2,4% yang diproyeksikan untuk tahun 2024. Demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.